Tiga kunci sukses menurut Kron 001. Ada tiga kunci sukses menurut pengalaman dari Kron 001 Bapak Kuancen. Di sebuah training beliau sampaikan, ya, berdasarkan pengalaman beliau menjalankan bis 3i Network sehingga sampai Crown Agency dan melahirkan banyak Crown Agency di bawah beliau, ada tiga kunci sukses. Apa saja? Yes, yang pertama adalah ulet, Bapak Ibu. Ya, ulet, bukan ulet bulu ya. Ulet maksudnya apa? Ya, Anda benar-benar gigih, ya. Anda tidak mudah menyerah. Kalau Anda pengen berhasil di bis ini itu bukan seperti lari jarak pendek ya, tapi ini seperti maraton ya, jaraknya jauh gitu. Jadi Anda perlu ulet, dan ulet ini bukan hanya sekedar 1-2 bulan, 3 bulan saja, tapi Anda perlu terus lakukan bertahun-tahun sampai Anda bisa sukses. Kalau Anda ulet, Anda tidak gampang menyerah ya. Anda mau bekerja keras, Anda bekerja cerdas, Anda membina mitra-mitra Anda pasti sukses. Ya, jadi kunci yang pertama adalah ulet. Ya, jadilah orang yang ulet. Nah, kalau Anda baru ditolak 2 orang, ditolak 3 orang, kemudian lemes ya, kemudian meratapi nasib, kenapa ya aku ditolak? Kemudian Anda komplain kepada leader Anda ya. Dan kenapa sih aku ditolak? Leader Anda komplain kepada leadernya juga ya, sampai kepada Kron gitu ya. Emang Kron nggak ditolak? Ya, Kron itu kalau presentasi juga ditolak ya, nggak semua akan join. Walaupun bilang penghasilan saya 300 juta per bulan, belum tentu semua akan join. Setuju? Iya, seperti itu. Jadi ya sudah, biasa aja. Next gitu aja. Nggak usah kemudian bersedih hati, dimasukkan ke hati, kemudian baper gitu ya. Meratapi nasib berbulan-bulan, ngapain gitu kan. Next, cari orang baru. Next, cari orang baru. Karena Anda orang yang ulet. Anda tidak mudah menyerah. Ya, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan. Ya sudah, Anda hadapi ya. Oke, mitra Anda berhenti. Ya, dia tidak nabung lagi, bahkan ya sudah, Anda cari mitra baru lagi. Anda cari orang yang mau bekerja sama dengan Anda. Oke, itu adalah orang-orang yang ulet, ya, orang-orang yang ulet. Kemudian tips kedua atau kunci kedua untuk orang itu bisa sukses di bis 3i Network adalah adaptasi, Bapak Ibu. Adaptasi. Jadi bis 3i Network itu bukan bisnis mengenai duit ya, artinya bukan hanya tabungan nabung gitu ya, produk unit link atau gain protection. No. Ya, asuransi jiwa ya, kalau ada orang meninggal dapat santunan. No. Bisnis 3i Network itu adalah bisnis manusia, right? Ya. Ini bisnis manusia. Apa yang Anda kelola itu adalah manusia. Anda bertemu itu manusia, bukan robot. Artinya apa? Anda akan bertemu dengan berbagai macam karakter orang. Ya. Bermacam-macam kepribadian orang. Jadi akan ketemu leader Anda, terutama mitra-mitra Anda. Berbagai macam karakternya. Ya. Mungkin ada orang yang ambisius ya. Wah, luar biasa. Ada B, wah orangnya berani gitu kan. Atau orangnya C, cuek gitu kan. Wah, atau D, orangnya dekil gitu. Ya, jarang mandi. Aduh. Atau E, emosian orangnya. Waduh ya, lagi M gitu ya. Ya, Anda akan menghadapi berbagai macam karakter orang. Jadi makanya Anda perlu beradaptasi. Jangan minta orang lain berubah, tapi Anda yang beradaptasi. Anda berubah. Ya, Anda mengubah diri Anda sehingga Anda bisa beradaptasi dengan berbagai macam kepribadian. Ya, Anda mau membangun bisnis yang besar. Anda mau membangun apa sih bis ini? Ya, ini bis manusia, organisasi bis. Anda itu terdiri atas manusia.
manusia yang terdidik yang mau bekerja sama dengan Anda. Lah kalau mereka tidak cocok dengan Anda, ya, mereka nggak suka dengan Anda, karena ya udah Anda nggak bisa beradaptasi, Anda mau-maunya sendiri, Anda suka maksa-maksa orang, Anda suka nyuruh-nyuruh orang, orang nggak suka dengan Anda nggak mungkin bisa membangun bisnis yang besar. Anda intinya ketemu masalah, komplain, akhirnya apa? Mitra Anda mundur karena nggak tahan dengan Anda misalnya. Ya itu. Ya, Anda harus bisa beradaptasi. Nah, saya sudah buat video mengenai 4 tipe kepribadian. Nah, ya, Anda boleh tonton ya, klik linknya di deskripsi di bawah. Saya taruh linknya video di situ. Ya, Anda bisa tonton 40 menit saya bahas mengenai 4 tipe kepribadian. Ya, ada mengenai koleris, ya, ada orang sanguin, ada plekmatis, ada melankolis, ya, ada dibahas lengkap di sana. Memang orang itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Orang koleris misalnya, ya, orang itu tipe pemimpin memang, ya, sudah dalam darahnya itu udah darah memimpin, ya, dia suka ngatur-ngatur orang gitu, bahkan upline-nya atau leadernya diatur-atur juga, ya. Ini kurang ajar mitranya ini, ya, ngatur-ngatur. Dan kamu kesana ya, kamu kesana ya. Nah ini siapa sih leadernya gitu kan? Ya itu tipe orang koleris memang seperti itu. Dia ya kalau ngomong udah nggak dipikir gitu ya. Maksudnya dia nggak mikir perasaan orang lain. Ya sudah ceplos-ceplos saja, nggak mikir perasaan orang lain. Ya, tapi dia adalah tipe pemimpin. Dia tipe visioner. Kalau dia punya target, dia akan kejar target itu sampai tercapai. Itu orang-orang koleris. Ya, kemudian ada orang-orang sanguin. Wah, orang sanguin itu orangnya ceria gitu ya. Kemana-mana suka ketawa gitu ya. Kalau ada orang sanguin ini, ya acara BOP itu jadi hidup kalau ada orang sanguin. Ya, wah, ya jadi bisa ketawa gitu ya. Benar-benar hidup. Tapi ya punya kelemahan juga. Biasanya orang sanguin omongnya aja besar. Wah, yes, saya akan action gitu ya. Kemudian ada cek. Ternyata nggak action juga, nggak presentasi juga ya. Ngomong yes jadi kron gitu ya. Ngomong besar aja biasanya ya. Ya itu, tapi Anda perlu beradaptasi gitu ya. Anda perlu menyesuaikan. Ketemu orang yang plekmatis misalnya. Orang plekmatis orangnya tenang ya. Orang yang pendiam gitu, tenang, menghanyutkan gitu ya. Ya tenang tapi nggak melakukan apa-apa juga gitu ya. Anda sampai ini kalau nggak didorong gitu kok nggak mau action, nggak mau jalan gitu ya. Ya orang-orang plekmatis seperti itu gitu ya. Perlu dorongan dari luar gitu kan. Nah perlu disetrum dari luar gitu. Nah Anda perlu beradaptasi ya. Ketemu orang yang melankolis ya, orangnya rapi gitu ya. Di rumahnya ada sendok, ditata rapi. Dia tahu berapa jumlah sendok di rumahnya ya. Kalau di kamar kosnya, dia tahu berapa jarak antar dari pintu sampai ke lemari misalnya ya. Semua ditata rapi. Ya, Anda pernah dengar ada berita ada satpam yang menata parkiran motor siswanya berdasarkan warna, berdasarkan merek. Wah itu luar biasa. Itu pasti orang melankolis gitu ya. Orang yang rapi banget. Tapi orang itu gampang depresi ya. Ketika, saya janji presentasi jam 7 malam ini. Ini saya jam 7.05 lebih 5 menit ini belum dimulai presentasinya. Telat 5 menit ini. Dia depresi ya. Kalau nggak sesuai dengan jadwal dia bisa depresi gitu, ya. Waduh. Ya, itu berbagai macam tipe kepribadian orang. Nah, Anda perlu tahu mengenai kepribadian orang seperti apa, dan Anda perlu beradaptasi, Anda perlu menyesuaikan. Bagaimana Anda menghadapi orang koleris, bagaimana menghadapi orang sanguinis, ya, Anda menghadapi orang plekmatis, ya, menghadapi orang melankolis. Bagaimana? Berbeda itu mereka. Ya, Anda perlu pelajari supaya apa? Supaya nggak banyak konflik gitu ya. Karena si A nggak suka si B ya, kemudian mereka saling nggak suka ya, nggak suka dengan Anda juga. Waduh, repot isinya berantem mulu. Nggak mungkin bisnis Anda jadi besar. Oke, jadi Anda perlu belajar ya. Tonton video saya mengenai 4 tipe kepribadian di deskripsi ya. Oke. Itu yang kedua, mengenai adaptasi kunci yang kedua. Kemudian kunci yang ketiga supaya Anda bisa sukses, Krono 01 mengatakan bahwa Anda harus terus mau belajar. Ya, Anda harus terus mau belajar.
Beliau cerita bahwa beliau memang berpengalaman di multi level marketing ya, di MLM, berbagai macam MLM, dan beliau adalah top leadernya. Nah, ketika masuk di bisnis 3i Network, ini adalah hal yang baru bagi beliau. Makanya beliau belajar. Wah dihajar sama ibaratnya agen-agen asuransi senior gitu. Akhirnya beliau belajar gimana sih cara menghadapi ini, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ya sekarang beliau sudah lebih banyak pengetahuan, beliau bisa menghadapi orang-orang yang seperti itu, bisa menjawab. Dan 3i Network itu hal yang luar biasa, terobosan di industri asuransi jiwa, bagaimana agennya itu sangat dimudahkan untuk mengerjakan bisnisnya. Ini luar biasa ya. Jadi Anda perlu terus mau belajar. Oke, saya buat channel YouTube Peter Dendi ini ya, saya sharingkan apa yang saya tahu di bisnis 3i Network. Saya belajar dari Kron 001, Kron yang lain, ya leader-leader yang lain, ya leader platinum, gold, silver, bronze, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang saya pelajari, saya ajarkan dalam video ini. Karena ketika saya mengajarkan, saya juga lebih banyak belajar sebetulnya. Oke, dan sekarang gampang banget ya, Anda bisa belajar, buka Google gitu kan ya, ketik di YouTube ya, banyak banget yang bisa Anda pelajari. Karena apa? Ya dunia terus berubah. Ya, Anda perlu update. Ya, Anda perlu update informasi. Anda perlu update bagaimana sih cara sukses di bisnis 3i Network. Bagaimana sih hal-hal administratif mengenai 3i Network. Bagaimana caranya ya? Bagaimana membina tim? Bagaimana Anda bisa presentasi yang baik? Yes, ya Anda perlu belajar. Ya, Anda perlu terus mau belajar. Jangan jangan tutup ya, seperti gelas yang ditutup gitu ya, tapi harus gelas yang terbuka supaya bisa diisi. Anda kosongkan gelas, Anda belajar. Ya, ikut pertemuan, ikut training, Anda tonton video di YouTube, di Facebook, dan lain sebagainya. Anda perlu terus mau belajar. Dan sekarang gampang banget ya, semua sudah tersedia. Tinggal Anda mau atau tidak, modal kuota saja Anda sudah dapatkan ya. Bisa tonton video, Anda bisa baca artikel, dan lain sebagainya. Yes, itu adalah 3 kunci sukses menurut Kron 001. Yang pertama, Anda harus ulet ya. Anda harus ulet, Anda tidak mudah menyerah, Anda fokus kepada tujuan, dan Anda terus mau berjuang. Kemudian yang kedua adalah Anda harus bisa adaptasi. Ya, Anda bisa beradaptasi dengan mitra-mitra Anda, mengetahui kepribadian mereka seperti apa. Anda beradaptasi bagaimana Anda bisa menyesuaikan sehingga Anda bisa berhubungan baik dengan mereka, sehingga mereka adalah ya tim kerja Anda, bisa kerja dalam satu tim, nggak berantem, ya itu dia. Kemudian yang ketiga, Anda perlu terus mau belajar supaya Anda bisa sukses di bisnis 3i Network.